Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putu Waringin-Jati dari program studi Teknik Komputer Angkatan 57 dengan NIM J0304 2010-74. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan ke-10, saya akan membahas mengenai rangkaian register. Ini merupakan gambar rangkaian yang telah saya buat mengikuti modul yang diberikan oleh dosen saya. Nah, untuk membuat rangkaian register ini, komponen yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama bisa dilihat, ini merupakan logic state atau inputan yang berfungsi untuk inputan. Lalu di sini bisa dilihat ini merupakan resistor yang saya beri nilai 10K, sedangkan yang di bawahnya saya beri nilai 1K. Nah, ini merupakan clock, ini merupakan ground, bisa dilihat di sini. Nah, ini ground. Lalu power, satu buah power, dan ini merupakan IC tipe 74LS173. Bentar, saya lihatkan. Ini 74LS173. Lalu di sini saya menggunakan LED untuk ini hasil outputnya. Nah, LED ini yang saya gunakan LED tipe biji. Lalu apa lagi? Oh ya sudah ya. Ini sudah. Ini merupakan gambar rangkaian yang telah saya buat ya. Lalu di sini saya memberikan keterangan ini ada enable A, enable B, load B, load C, dan enable C. Nah ini apa yang membedakan enable dengan load? Nah enable itu berfungsi untuk membuka, sedangkan load ini merupakan fungsinya itu untuk menyimpan. Nah, lalu di sini kita melihat, nah ini ada 0 dan 1. 0 itu artinya tertutup, sedangkan 1 itu merupakan tanda bahwa terbuka, seperti itu. Oke, langsung saja kita menuju ke penjelasan mengenai register. Nah, di sini saya sudah melihat ya, sudah membaca dari blog harian Ninja Unix tentang pengertian dari register sendiri. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, register adalah suatu rangkaian logika yang dibentuk oleh beberapa flip-flop atau stabil multiplexer. Nah, jika flip-flop atau deflip-flop yang disusun sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan dan memproses informasi dalam bentuk biner. Nah, jumlah flip-flop sendiri yang digunakan bergantung pada banyaknya bit dari informasi yang akan disimpan atau diproses. Nah, menurut fungsinya, register dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu storage register dan juga shift register. Storage register berfungsi untuk menyimpan informasi untuk sementara waktu, sedangkan shift register berfungsi untuk memproses informasi. Nah, sedangkan yang kita buat ini merupakan tipe storage register ya. Nah, lalu menurut cara masuk atau dan keluarnya informasi, maka register dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu serial, serial paralel, paralel serial, paralel, atau bisa kita singkat juga SISO atau serial in, serial out, lalu SIPO, serial in, paralel out, lalu PISO, paralel in, serial out. Nah, yang keempat PIPO, paralel in, paralel out, seperti itu. Nah, ini pembedaan menurut masuk dan keluarnya informasi, seperti itu. Kita langsung jalankan. Nah, untuk pengetesannya sendiri di sini saya diberikan empat macam ini ya, 4 macam masukan dari dosen saya. Yang pertama ada 100. Bentar, saya besarkan terlebih dahulu. Begini saja, bentar ya. Sebentar. Oke. Yang pertama adalah 1010 dan akan dimasukkan ke daerah B. Oke teman-teman, kita langsung saja ke praktikumnya. Yang pertama di sini kita ada masukkan 1010, oke, dan disimpan ke daerah B. Ini daerah B, kita akan menyimpannya ke daerah B. Oke, 1010. Oke, kita jalankan.
Oke, bisa dilihat teman-teman, ketika enable A-nya belum ditutup, belum diberikan nilai 0, maka LED-nya belum menyala, belum ada yang menyala. Nah, untuk menyalakannya kita ubah enable A menjadi 0 atau tertutup. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, untuk outputnya sesuai dengan input yang diberikan, yaitu 1010. Nah, untuk menyimpan ke daerah B, maka yang harus kita lakukan pertama kali yaitu mengubah load-nya menjadi 0 dan enable-nya menjadi 0. Nah, ini sudah tersimpan ke ke daerah B untuk hasilnya ini. Nah, kita ubah menjadi 1. Nah, ini tidak berpengaruh karena telah tersimpan ke daerah B. Nah, sekalipun ini juga kita rubah, inputannya kita rubah, tetap saja ini tidak akan berubah. Soalnya sudah tersimpan ke daerah load. Seperti itu. Nah, sekalipun kita ubahnya 1, ini akan tetap bernilai 1010. Nah, itu untuk cara untuk memindahkan register, untuk menyimpan register inputan 1010 ke daerah B. Seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung saja. Selanjutnya di sini kita matikan. Oke, selanjutnya di sini ada 1100. Oke. 1100. Nah, ini sama seperti tadi ya teman-teman. Untuk LED-nya belum menyala karena enable A-nya belum kita rubah menjadi 0. Kita rubah langsung. Oke, langsung terlihat ya teman-teman. Hasil input outputnya 1100 sesuai dengan inputan yang diberikan. Nah, seperti itu. Nah, untuk menyimpannya juga sama seperti tadi ya teman-teman. Awalnya kita load C kita ubah menjadi 0 dan enable-nya juga kita ubah menjadi 0 seperti itu teman-teman. Nah, ini sekalipun kita rubah menjadi 1 tetap karena apa? Telah disimpan ke daerah B. Nah, kita matikan. Lalu yang ketiga ini ada data inputan yaitu 0101. Oke, data inputannya kita masukkan 01 bentar, 01 bentar, salah, 01 01. Oke. Sama seperti tadi ya teman-teman penjelasannya. Nah, ini yang B ya. Oh, kita ubah ke bagian B ya. Oke, kita rubah. Oke, bisa dilihat teman-teman. Ini berdasarkan berdasarkan input yaitu 0101, maka outputnya juga sesuai dengan inputannya tadi itu 0101 seperti itu. Lalu kita simpan ke daerah B. Oke, kita simpan ke daerah B sama seperti tadi penjelasannya. Pertama kita ubah ke load B menjadi 0, lalu yang enable B kita ubah menjadi 0 juga. Nah, ini sudah tersimpan ke daerah B, gitu teman-teman. Nah. Oke teman-teman, lanjut ke yang keempat. Yang keempat yaitu 0011. Oke, ini kita kembalikan seperti semula. Inputannya 0011 Oke, sama seperti tadi teman-teman. Pertama enable A kita rubah menjadi 0. Oke, langsung tersimpan. Outputnya langsung terlihat 0011 sesuai dengan inputan yang kita berikan. Oke. Lalu di sini ini seperti tadi. Oh ya, ini teman-teman jelasnya yang tadi ya. Jadi bisa dilihat ini teman-teman. Tadi kan yang C itu kan kita berikan masukan 1100 kan, 1100. Nah, karena ini belum kita rubah, belum kita masukkan masukkan register tadi ini yang terakhir ini yang 0011 ini, karena belum kita masukkan ke daerah C, maka daerah C ini masih menyimpan data inputan yang sebelumnya seperti itu. Data informasi sebelumnya yaitu 1100 itu begitu teman-teman. Karena kita belum berubah, makanya ketika enable A-nya kita belum tidak kita berikan nilai 0, maka nilainya akan sesuai dengan nilai sebelumnya, sesuai dengan nilai informasi atau data informasi yang kita berikan sebelumnya tadi itu. Nah, seperti itu. Nah, untuk
memberikan nilai 001 ini, maka kita matikan terlebih dahulu. Lalu ininya kita tutup. Kita berikan nilai 0. Nah, selanjutnya sama seperti tadi ya teman-teman penjelasannya. Yang pertama kita ubah load C-nya menjadi 0, lalu enable-nya menjadi 0. Nah, bisa dilihat teman-teman. Oke. Saya rubah. Nah, bisa dilihat teman-teman. Hasilnya sesuai dengan inputan yang diberikan. Sesuai dengan yang terakhir tadi nih, 0011. 0011 seperti itu teman-teman. Nah, dari data informasi yang diberikan di daerah A masuk ke daerah C, kita simpan ke daerah C, maka daerah C yang sebelumnya 1100 berubah menjadi 0011 gitu teman-teman. Oke.